dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kepada yang kami hormati, Ibu Hadalinda Sirait MPD, pada teman-teman yang kami hormati pula, wakil dan staf, beserta panitia PKS yang telah hadir bergabung dengan Bapak Ibu. Terima kasih setelah bersedia bergabung memenuhi undangan kami. Insya Allah kita akan mendiskusikan ya Bu ya, berbagi tugas mengenai PKKS. Ya, tanpa waktu, rapat ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk mengawali agar ini bermanfaat, saya boleh minta Pak Abdul Somad nggak untuk pimpin doa? Pak Somad? Silakan Pak, dipimpin doa dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hari ini kita bertemu kembali walaupun dari jarak jauh dalam dan acara hajat kita dari PKKS yang akan dilaksanakan mudah-mudahan berjalan dengan baik, lancar, hasil yang memuaskan dan yang sedang berdua mendapatkan hasil yang maksimal. Mari kita bersama-sama awali hari ini dengan bagi yang muslim kita baca Al-Fatihah, bagi yang muslim silakan berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing. Ala hadini ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Somad atas doanya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini pada rapat kali ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Hadalinda, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sukma. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bu. Puji syukur kita panjatkan hati-hatinya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, dapat bertatap muka secara virtual dalam pertemuan persiapan kita penilaian kinerja kepala sekolah, penilaian kinerja wakil kepala sekolah, penilaian kinerja guru BK maupun guru MAPEL. Semua kita patut bersyukur dan kita doakan juga teman-teman kita yang orang tua dari teman kita yang masih belum sehat, kita doakan agar segera sehat. Teman kita Pak Ustadz Ade segera sehat, dapat kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga dan beraktivitas kembali. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi baru saya selesai rapat bersama tim asesor, yaitu untuk pelaksanaan PKKS dan PKWK juga PKG. Kita kebagian tanggalnya tanggal 26 November, hari Kamis.
26 November hari Kamis, dan dilaksanakan cuma 1 hari dari pagi sampai siang, harusnya 2 hari. Tapi tadi dikatakan cuma 1 hari karena 26 sekolah. Jadi 1 hari 1. Gitu. Nah, kemudian tim asesor kita yaitu Ibu Haja Ernawati, MPD, dan Dr. Andes Baharudin. Wah, Pak Bahar. Gitu. Jadi kita ketemu sama Bu Erna kembali. Enak Ya, banget. yang mana tahun kemarin kita sama Bu Erna. Tahun ini kita ketemu sama Bu Erna lagi. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu pada saat diperiksa, jelimet kan pada RPP beliau. Dokumen itu nomor 1. Jadi pada PKKS dan PKWK harinya bersamaan. 1 hari itu. Tapi kalau PKG kita hanya mengumpulkan perangkat. Namun yang menilai adalah pengawas kita. Itu harus dikumpulkan dalam minggu ini. Perangkat kita dalam bentuk soft copy dan juga dalam bentuk print out. Nah, kalau soft copy-nya nanti sudah dikirim ke Ibu Sumini, TU, nanti akan di-print dan Ibu Indra mintanya 1 bundle untuk kelas 7, 1 bundle untuk kelas 8, 1 bundle untuk kelas 9. Jadi untuk pengajar guru kelas 7 dibuat dalam map Snell Hector 1 bundle. Nah, perangkatnya apa saja? Di situ ada Prota, Prosem, silabus, RPP 1 tatap muka, lengkap dengan penilaian. Nah, untuk RPP kita sedang melaksanakan SPMI. Oleh karena itu, RPP kita harusnya pertemuannya kita hari ini nih, pertemuan SPMI. Namun karena ada kegiatan PKKS, jadi Ibu buatnya hari ini kita tim PKKS dibuat sekarang dulu persiapan itu, karena nanti tinggal berjalan persiapannya. Besok baru kita pertemuan workshop ketiga. Workshop ketiga. Kita lakukan besok. Workshop ketiga supaya persiapan untuk pendampingan ketiga, yaitu nantinya kita persiapkan mengajar semua bidang studi, ada 10 bidang studi atau mapel, mempersiapkan 1 calonnya untuk ditunjuk menjadi model dalam pembelajaran. Nah, untuk PKG pun nanti diminta Bapak Ibu, karena kita sudah melakukan supervisi, kemarin tuh kita sudah melaksanakan supervisi, jadi dimintanya dari supervisi itu. Hanya RPP-nya kita persiapkan yang sudah yang terbaik, yang kita punya keseragaman. Jadi RPP-nya kita pakai yang terbaik, yang sudah kita buat keseragaman. Artinya besok baru Ibu tunjukkan keseragaman RPP dalam workshop. Nanti dibuat contohnya, kita minta nanti ke Bu Indra, kita serahkan hari Senin saja. Kita minta ke Bu Indra perangkat pembelajaran dari 57 guru, kita serahkan hari Senin. Atau Bapak Ibu paling lambat hari Selasa kali ya.
Bisa nggak kira-kira hari Selasa? Ya mau nggak mau sih harus bisa, karena itu nanti Bu Indra meriksa satu-satu. Jadi kita persiapkan, besok kita ada pengarahan pembuatan RPP, nanti Bapak Ibu buat, tapi perangkat yang lain sudah dipersiapkan. Perangkat yang lain harus sudah dipersiapkan. Artinya prota, prosem, silabus, RPP, terus penilaian, kemudian agenda foto pada saat kegiatan supervisi kemarin. Nah, saya minta tolong, saya mensupervisi guru bahasa Inggris dengan agama. Fotonya itu saya ada, tapi kalau ada Bapak Ibu juga yang ada menyimpan fotonya, silakan dilampirkan. Nah, format dari Bapak Ibu sebagai asesor kemarin itu sudah diberikan. Format ini diisi oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Biar Bapak Ibu menilai dulu sendiri. Nanti setelah itu baru asesor yang menilai. Itu yang supervisi ya Bapak Ibu ya. Nanti dicocokkan, divalidasi sesuai atau tidak. Gitu. Sesuai atau tidak dari perangkatnya semua. Nah, maka minta tolong Bapak Ibu lengkapi perangkatnya ini untuk dasar nilai PKG. Nah, saya minta PKG ini kita berikan amat baik. Kita berikan semua amat baik. Di dalam supervisi kita berikan amat baik, sehingga PKG ini pun menjadi amat baik. Maka nilainya paling tidak bikin nilai paling rendah 91. Tolong untuk tim asesornya nilainya 91. Kalau 91 itu sudah amat baik. Kategorinya amat baik. Maka kalau memang nanti dia tidak bisa kita berikan dengan nilai amat baik, maka menjadi nilai baik di bawah 90, 89. Tapi itu menjadi nilainya baik, bukan amat baik. Nanti nilai ini kita serahkan ke Ibu Indra. Bu Indra yang validasi. Menurut Bu Indra, dia cocokkan dengan program kita, perangkat kita. Kalau memang sesuai, baru dia berikan nilai itu amat baik. Dan yang kalau misalnya ada yang baik saja, menurut Bu Indra itu bisa dibuat amat baik, beliau akan rubah menjadi amat baik. Begitu. Itu supervisi yang menjadi dasar untuk PKG. Jadi PKG masuk ke kelas, ini kan pengawas kita. Namun pengawas kita meminta dulu perangkatnya dari kita, hasil dari supervisi tadi. Kalau tim asesor Ibu Erna dengan Pak Baharudin mau masuk ke pembelajaran, berarti dia harus masuk ke Google Classroom. Ya, ke Google Classroom, ke GCR. Nah, di dalam Google Classroom, tolong Bapak Ibu, nanti di situ disiapkan itu, di dalam bandelnya itu lengkap, yang untuk di print, supaya Bu Erna atau Pak Bahrudin melihat, oh ini pakai Google Classroom, oh ini pakai video, oh ini pakai WA group, oh ini pakai PowerPoint. Begitu juga yang siswa kita yang menggunakan modul. Nah, modulnya itu
di foto. Modulnya itu kan kita print, kita kasih ke orang tua. Nah, bukti fisik penilaian itu dilampirkan. Jenis penilaiannya buatnya apa? Dilampirkan. Foto dilampirkan. Jadi pada kegiatan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, yang diambil adalah supervisi. Supervisi ini menjadi dasar PKG. Nah, itu untuk PKG. Nah, di sini akan saya tampilkan PKG Nah, ini PK. Nah, tolong ini nanti Bapak Ibu isi nih. Ini PK Mapel. Namanya siapa diisi. Kemudian NIP, NUPTK, pangkat golongan, mata pelajaran, tempat tugas, alamat, tahun 2000. Di sini tahunnya tahun 2020 ya Bapak Ibu. Tolong nanti ini dibuat tahun 2020 nih. Ini tahun 2020. Nah, ini untuk cover. Nah, identitas nanti tolong diisi. Identitas tolong diisi. Kemudian untuk yang pertama, kompetensi yang dilihat mengenal karakteristik peserta didik. Ini untuk kompetensi pedagogik, ya. Nah, kalau misalnya nih, Bapak Ibu kenal dengan peserta didik, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Kalau memang Bapak merasa kenal dengan anak-anaknya bahwa si A belajarnya seperti ini, si B belajarnya seperti ini, Bapak kasih nilai 2. Tapi kalau Bapak Ibu kalau misalnya sepertinya dia nggak kenal, cuek aja sama muridnya, kasih nilai 1. Sama sekali dia nggak pernah kenal, tahu anaknya siapa, kasih 0. Nah, nanti dari keseluruhan ini ada penilaian, ada 6 di jumlah nilainya. Karena satu kompetensi ini nilainya 2, maksimal 2. Kalau ada 6 berarti total skornya 12. 12 ini jumlah indikator kita ada 12 dikali 2. Ini kan skor maksimumnya. Nah, sekarang persentasenya bagaimana? Kita ada komponennya tadi totalnya 12. Kalau misalnya Bapak dapatnya di sini misalnya nilainya enggak 222 ya, tapi nilainya misalnya di sini nilainya 1. Berarti ini kan tidak nih, ini jadi 0. Gitu kan? Terus di sini juga nilainya 1. Ini menjadi 0. Maka totalnya itu menjadi berapa? 6 kali 2 kan 12, tapi ini kan ada yang 1-1. Berarti ini 10 nilainya nih jadinya. Kita jumlahkan. Jumlahnya 1 tambah 2, 3, 4, 6, 8, 10. Maka ininya udah tertulis nih, udah langsung otomatis 10. Karena total skor kita dapat 10, sementara total jumlah indikator ini 12, maka kita total skor 10 per 12 kali 100. 10 per 12 kali 100 sudah dapatnya 83. Nah, 83 ini nilai kompetensi 1 tadi ya, untuk kompetensi 1
Kalau si 83 ini berada di antara 0 sampai 25%, bukan. Dia berada di sini. X lebih besar dari 75 sampai 100, maka nilainya 4. Kalau misalnya ini nilainya 1 juga, atau 0 lah kita bikin, 0. Nah, gitu. Terus ini juga nilainya 1. Ini 0. Nah, sekarang jumlahnya kan 58 nih. Kalau 58 berarti dia posisinya ada di mana? Di antara 50, lebih besar dari 50 sampai 75%. Maka nilainya adalah 3. Jadi ini Bapak Ibu tinggal isi aja, dia udah otomatis segini. 3 inilah yang kita masukkan di 14 yang lampiran C. Bentar, saya lihat lampiran C. Lampiran C yang Bapak Ibu pada mengurus naik pangkat itu, yang ada 4, 4, 3 itu loh. Nih. Jadi nanti periode penilaian 1 Januari 2000, no kok ini tahunnya 2016, nanti tolong dirubah ya, ini tahun 2020 ya. Jadi 1 Januari sampai 31 Desember. Sumatif. Kalau PKG itu setahun sekali. Tapi kalau supervisi setahun 2 kali. Per semester kita mengadakan supervisi. Nah, nilai ini tadi menguasai untuk pedagogik ya. Komponen 1 menguasai karakteristik peserta didik. Tadi nilainya 3. Nah, nanti ke semuanya seperti itu. Misalnya ini yang kedua, menguasai teori belajar. Terus ini yang ketiga, pengembangan kurikulum. Sampai 14. Ada 14 komponen. Nah, 14 komponen, indikatornya juga beda-beda dari setiap komponen. Dari setiap kompetensi, indikatornya berbeda. Nah, sekarang setelah dapat 14, kita masuk ke lampiran C tadi, ini ada 14 nih. Ini ada 14, ini. Ada 14. Ini nilainya 44, itu udah otomatis itu ke sini. Nah, nilai yang 54 kita hitungnya di lampiran D. Kategorinya apa? Nah, lampiran D. Ini nanti tolong diisi juga. Tolong diisi ini nama dan seterusnya, ini data tolong diisi. Nah, NPK Mapel tadi kan jumlahnya lampiran C 54 ya. Nah, 54 satu kompetensi nilainya 4. Kita ada 14, jadi totalnya 56. Maka di sini 54 per 56. Gitu. Dapat dikali 100% dapatnya 96,43. Nah, 96,43 kategorinya amat baik. Amat baik nilainya 125% dikalikan NPK-nya nanti. Kalau baik dia 100%. Nah, untuk dapat di mana? Nilai angka kredit di sini dia. AKK, AKPKB, AKP. Ini angka kredit untuk 1 tahun. Itu 37,19. Nah, NPK inilah yang dikalikan dengan 125%. Karena ini nilai PKG nih. Ya. Nah, di sini sudah langsung, ini udah otomatis nih. Sudah otomatis dia keisi sesuai golongan. Ini karena golongannya 4A tadi di cover ya, golongan 4.
Kalau golongan 4, ini kan tadi 4A. Kalau ini golongannya 3, coba ya kita rubah. Golongannya 3, coba kita bikin. Golongannya 3B. Oh, 4A garis miring. Sekarang kita bikin B. Coba bisa nggak? 3B di sininya nanti lampiran D-nya. Oh, dia belum nggak bisa kerubah ya. Berarti ini nggak connect. Dia hanya untuk yang 4A. Oh, berarti dirubahnya di identitas. Sorry. Ini nggak bisa dirubah di sini. Rubahnya di identitas. Nih, di sini rubahnya. Coba kita rubah menjadi tiga B. Coba. Nah, berarti benar. Rubahnya Bapak Ibu nanti di identitas ini udah otomatis nanti. Sudah otomatis. Sesuai golongan masing-masing. Nah, kemudian setelah ini lampiran C tadi kita, oh ini ada lampiran B hanya data ini, data kita. Lampiran B ini data kita, penilai, ini data penilai. Nama guru kelasnya siapa, penilainya siapa, tentu di sini penilainya di sini, nama guru, tanda tangan. Ini nanti di print ya. Nama penilainya misalnya di sini kepala sekolah, terus tanda tangan. Kalau PKG kan ada yang kayak bahasa Inggris sama kepala sekolah. Ada ibu minta bantuan wakil yang golongannya yang sebagai guru senior. Nah, maka penilainya di sini nama yang penilai dalam supervisi ini. Kemudian tanda tangan. Tapi ini nanti dalam print out. Print out. Ini di printnya kosong saja. Itu lampiran B hanya diisi datanya saja. Kalau misalnya ini datanya ini nama guru, NIP, pangkat golongan. Nah, ini kayaknya nggak diisi deh. Tanggal mulai bekerja, silakan Bapak Ibu isi. Berarti dari 1 Januari ya. Sampai sekarang, karena ini untuk setahun. Nah, setelah lampiran D, kita harus melengkapi foto kegiatan. Nah, nanti foto kegiatan dibikin di sini. Nih, kita bikin foto kegiatan, kita lampirkan 2. Kemudian foto tugas. Tambahkan nanti foto tugas. Foto tugas anak-anak, artinya kegiatan kita cara apa. Nah, foto tugas itu harus lengkap 5W ditambah H, artinya apa, what ya, what, when, kapan pelaksanaan itu. Jadi kegiatan apa harus dibikin keterangannya, harus dibuat keterangannya pada lampiran. Jadi misalnya what, apa yang kita lakukan di situ, when, kapan, tanggalnya, where, di mana atau kelas berapa,
kemudian apa lagi? Why, who, siapa, ini kelasnya ya berarti ya. Kemudian how, bagaimana kegiatan itu. Nah, artinya foto di sini yang Bapak Ibu lampirkan, foto-foto yang menunjukkan apa namanya, fotonya itu kegiatan Bapak Ibu mengajar. Nah, ini saya kasih satu contoh PKG. Tentu semua Bapak Ibu guru menjadi PKG. Ada guru. Wakil ada 2. PKG-nya 50%, PK wakilnya 50%. Nanti tetap 100% itu nilainya. Ya. Jadi Bapak Ibu isi data itu dasarnya nanti dari supervisi. Nah, untuk PK guru dulu, ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Nanti setelah semua dikumpulkan, saya minta Pak Gulo bisa membuat itu menjadi satu jadi ngeling gitu Pak. Kita punya nama, jadi ngeling punya nama, misalnya kita butuh Pak Gulo, di nomor duknya kelihatan nomor berapa. Oh ada di sini, nilainya berapa. Bisa langsung kebuka. Karena itu yang diminta oleh asesor tadi. Jadi kalau misalnya nih, kita buat dulu nama-namanya semua. Setelah itu, misalnya kita mau tahu Pak Gulo, bagaimana pembelajarannya, kan ini udah menjadi satu paket nih, punya satu orang. Nanti kita terima dari semua guru, disetor ke kurikulum, coba dibuat supaya ngeling. Monggo Pak Warsono, Pak Pariono, ini yang jago-jago IT, Pak Arlen, Bu Ajeng, silakan diatur menjadi satu file PKG tahun 2020 ini menjadi ngeling gitu. Silakan jago-jago IT. Nanti setelah kita terima, ini kan kita bagi dulu nih nanti ke semua guru isi datanya. Yang mengisi Bapak Ibu masing-masing. Tapi nanti yang validasi si penilai yang supervisi, yang menjadi supervisor kemarin. Kalau saya bahasa Inggris sama guru agama Kristen dan Katolik. Yang lain ada Pak Dedi, ada Pak Pariono ya. Ada Pak Pariono, ada Bu Kartini. Nah, itu sebagai asesor. Nanti sesuai nggak nih? Jadi kita, kenapa saya buat Bapak Ibu guru yang menilai? Menilai sendiri. Kita pun menugaskan anak-anak murid kita, penilaian diri namanya. Kita menilai diri kita dulu nih sendiri. Benar nggak yang kita nilai itu? Nanti yang validasi pertama adalah si supervisor. Baru yang validasi yang terakhir adalah pengawas kita. Itulah yang menjadi dasar PKG. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini kita isi. Hanya kita kan punya data kita di dalam supervisi. Jadi dasarnya dari situ, dalam supervisi. Nah, itu untuk PKG. Nah, bagi wakil, ini ada lagi, Bu, sebentar Bu, saya Bu, mau tanya Bu. Oh iya, ya, monggo. Ya. Begini Bu, yang masalah tadi foto-foto kegiatan. Kebetulan kami untuk matematika sudah membuat untuk laporan PJJ. Jadi setiap guru matematika yang saya supervisi
sudah membuat laporannya. Jadi modelnya, boleh saya tunjukkan modelnya bagaimana, Bu? Boleh, boleh, boleh. Jadi kebetulan kami sedang untuk matematika. Nah, kita dulu Bu, sebentar. Mana ya? Nah, ini Bu. Apakah ini yang boleh kita masukkan? Mana belum ada, Bu? Masukkan Oh, di belum kelihatan, Bu. belum. Masukkan di presentasi. Iya. Nah, Sudah. ya. Udah kelihatan, Bu? Ya, oke, Nah, oke. Ini kami setiap guru kami yang saya supervisi kemarin sudah membuat seperti ini, Bu. Apakah ini saja boleh dimasukkan ke dalam foto kegiatan itu? Modelnya seperti ini. Jadi kegiatan mereka selama PJJ. Ada siswanya nggak? Ada siswanya nggak? Ini ada, Bu. Mana? Coba naikin lagi. Ya, ini kami meng-SS, Bu, yang ini kegiatan Pak Widodo pagi, terus kami, terus Ibu yang masuk itu pesan dari Ibu yang menyapa murid-murid itu loh, Bu. Ada di sini semua. Iya, betul. Iya, betul. Iya, jadi kami sudah sampai di sini. Nanti terus ini kita ada tanya jawab dengan anak-anak. Pertanyaan yang kita tanyakan pada waktu PJJ. Kemudian ini soal latihannya saya masukkan di situ, yang saya masukkan di BAG, saya potong masuk ke situ. Sampai, nah ini kelas yang saya ajar, saya masukkan ke Google Classroom-nya. Ini tugasnya, ini semua. Sampai ini yang respon sampai terakhir yang sudah masuk nilainya, Bu. Oh iya. Ini foto-fotonya. Ini hasilnya. Oke. Matematika sudah membuat seperti ini semua, Bu. Oke, bagus itu, bagus. Atau boleh ini yang kita masukkan aja? Iya. Oh iya. Tinggal nanti RPP-nya. Iya, RPP-nya ada di tempat lain, Bu. Udah saya kirim ke Prota, Prosem. Jadi Iya. nanti Prota dengan Prosem itu ada benang merahnya. Misalnya di Prota tanggal sekian, bulan sekian, misalnya Juli, tentang kuadrat, ya kan? Di minggu ketiga, di Prosem kan kelihatan tuh. Iya. Minggu ketiga tentang kuadrat. Nah, terus silabusnya tentang kuadrat. Kan kita udah distribusi jam dan waktu. Iya, sudah. Baru di RPP-nya, jadi ada benang merahnya. Jadi sudah nyambung semua, Bu, itu. Betul. Jadi penilaiannya udah, Bu. Modelnya pakai apa, model pembelajarannya, kalau Google Classroom. Tapi itu kan Google Classroom atau WA itu kan pakai model yang namanya BDR. Tapi model pembelajaran yang digunakan apa? Problem based learning kah? Atau itu nanti di RPP-nya ya, Bu? Discovery. Ya, apa discovery learning atau inquiry atau project based learning. Nah, sintak-sintaknya itu yang kemarin yang mau kita pelajari juga gitu. Itu besok untuk RPP. Tapi itu udah bagus, Buri. Nanti itu yang kita lampirkan dalam bentuk soft copy. Tapi nanti saya jadikan benar. Di print dimasukkan dalam satu file. Jadi nanti matematika kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nanti tinggal disatukan seluruhnya. Jadi pelajarannya matematika. Jadi sesuai rapot aja. Kita susunnya sesuai rapot. Nilai ini rapot gitu. Bagus, Buri, bagus. Makasih Bapak Ibu Guru kalau memang udah buat seperti itu. Terima kasih banget. Artinya kita sudah mempersiapkan itu PJJ-nya. Tinggal RPP-nya kita buat keseragaman. Apalagi kita lagi kegiatan SPMI, kita yang selalu dipantau untuk BDR-nya kita nih dipantau dari dinas dan dari LPMP, dari kementerian. Nah, maka minta tolong kerjasamanya Bapak Ibu untuk perangkat harus sudah lengkap karena itu diadakan penilaian.
Kalau Bapak Ibu kepengen nilainya amat baik, lengkapi semuanya, sudah pasti amat baik. Untuk pembelajaran bagaimana? Tinggal bergantung kita. Bagaimana kita mengajarnya, apakah anak-anak menguasai setelah kita mengajar, atau apakah anak-anak murid kita nyaman pada saat kita mengajar. Nah, tinggal melihat seperti itu. Karena kita melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Itu. Ya, tentu saintifik itu tetap. Nah, monggo. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait PKG. Jadi nanti kalau PKG selesai, baru kita masuk ke PKWK. Karena wakil pun adalah guru. 50% nilainya sebagai guru, yang 50% lagi sebagai wakil. Karena ngajarnya kan cuma 12 jam. Padahal harusnya 24 jam. Gitu. Itu saya, Bu. Iya betul. Tapi kan sebenarnya hak kita itu 12 jam bagi wakil karena kerjaannya banyak. Tapi kondisi kita kurang guru, mau nggak mau. Gitu. Oh ya, Bu. Sebenarnya guru itu dapat mengajarnya 24 sampai 40. Jadi kalau wakil 50% berarti 12 sampai 20. Itu. Ya kalau memang 24 ya karena memang kondisinya kita sebagai wakil gitu ya. Tapi kalau dia tidak sebagai wakil 40 jam, bayangin 40 jam ngajar. Capek deh. Ngoreksinya yang capek gitu. Tapi tetap semangat, harus tetap semangat. Oh ya, Bu. Ya. PKG ini tanggal 26 terakhir selesainya tanggal 26 apa yang hari Selasa itu, Bu? Yang hari Selasa itu apa tuh, Bu? Kalau hari Selasa menyerahkan ini PKG Yang nilai-nilai ini supervisi kita. kemarin. Ya, yang tadi Bu Rianti tadi buat, Nah, itu kan satu paket tuh. Bu Rianti kan sebagai supervisor kan kemarin iya. untuk matematika. Kan semua guru udah dibendel nih, udah diperiksa. Itu soft copy-nya juga disiapkan, diserahkan ke Bu Sukma. Nah, nanti yang kelas 7 disatukan, kelas 8 disatukan, kelas 9 disatukan. Susunannya berdasarkan yang kayak di rapot. Agama, RPP agama kelas 7. Terus RPP habis agama apa? PPKN ya? PKN ya. Terus RPP PKN. Terus yang lanjutnya terus sampai ke 10. Disusun berdasarkan, tentu dibuatlah. Itu tadi Bu Erna minta. Bu Erna minta dibuat ada landasan hukumnya. Oh, Harus ada landasan hukumnya, kemudian nama-nama gurunya, terus jadwal supervisinya, namanya itu perencanaan ya. Jadi kalau supervisi itu kan ada program supervisi kan, terus ada perencanaannya, ada pelaksanaan. Nah, ini nanti masuknya di pelaksanaan nih, kumpulannya ini. Habis pelaksanaan, ada tindak lanjut. Nah, sekarang tindak lanjutnya apa? Setelah kita, itu kan ada RTL-nya ya, Bu Ri? Iya ada, Bu. Kan setelah ngajar, kan kita tanya nih, gimana pembelajarannya tadi? Nah, apa tindak lanjutnya? Kan ada perbaikan. Iya. Dalam perbaikan itulah Iya. tindak lanjut ke berikutnya. Iya. Tambahin ini, gitu. Ya itu ada di form yang waktu itu Bu Sukma kasih, Bu. Jadi sudah lengkap semua ada di situ. Betul, iya. Nah nanti itu udah satu paket tuh. Pada semester kedua kita supervisi lagi. Apakah sudah mengikuti aturan yang udah tindak lanjut? Nah, kalau tiap tahun lakukan seperti ini, wah, mutu pendidikan di 230 pancen oye.
Mantep. Akhirnya jadi pembiasaan. Bukan mau dinilai baru ngajar benar. Tapi jadi pembiasaan. Akhirnya nanti Bapak Ibu pasti begini deh. Kayaknya kalau nggak ngajar kayak begitu, kayaknya kesel banget. Malah kepengen ngajarnya lebih bagus lagi supaya anak senang, nyaman, dan anak menunjukkan makna dari pembelajaran itu ada. Sehingga anak tuh kangen sama kita di dalam pembelajaran. Nah, begitu. Jadi lewat supervisi ini membuat sekolah kita itu mutu pendidikannya, jadi budaya mutu itu terjamin. Kita bisa buat. Nah, apalagi 2021 nggak ada lagi ujian nasional, nggak ada UNBK. Nilainya itu nanti ada asesmen kompetensi minimal, AKM itu, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. 3 ini yang dinilai. Dan ini pun pelaksanaannya bulan Maret. Simulasinya bulan Februari. Ini dilaksanakan bukan kelas 9, kelas 8. Artinya dia kelas 7 belajar. Di kelas 8 dia dinilai karakternya, sarana pembelajarannya bagaimana, kompetensi literasi dan numerik. Baru nanti kelas 9 perbaikan lagi. Jadi 3 tahun dinilainya di kelas 8. Maka untuk kompetensi untuk nanti asesmen kompetensi minimal ini nanti asesmen nasional ya. Ini namanya asesmen nasional dan udah ditentukan 2021 dilaksanakan itu. Untuk siswa 3 yang dinilai. Nah, ini nanti akan saya terangkan besok biar semua Bapak Ibu guru juga tahu artinya assessment itu yang seperti apa. Karena ini sudah digaungkan oleh Mas Nadiem, Kemendikbud kita, Pak Menteri kita, supaya kita betul-betul mempersiapkan. Jadi bukan orang per orang yang dinilai, kinerja sekolah. Nanti anak kelas 8 pun sampel yang diambil cuma 36 siswa. Terserah mereka ngambilnya. Jadi kalau dia terserah ngambilnya, ada soalnya itu nanti model PG, ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada mengisi singkat, ada mengisi uraian. Ada pilihan ganda pilihan ganda yang kompleks, PG kompleks. Kalau guru, semua guru dan kepala sekolah. Tapi kalau guru kita dikasih waktu 2 minggu ngisinya, daring. Kalau siswa cuma 2 hari. Yang hari pertama literasi dengan survei karakter, hari kedua numerasi dengan survei lingkungan belajar. Berarti tidak ada waktu khusus ya, Bu? Jadi mereka dicabut sendiri gitu ya? Enggak semua. Yang kita nggak boleh nentuin. Kita nggak boleh nentuin. Yang nentuin itu dari kementerian. Namanya nanti ditentukan. Gitu. Kan lihat dari ulangan. Ya. Jadi kalau guru semua wajib. Kita dikasih waktu 2 minggu. Kepala sekolah juga wajib. Gitu. Nah, itu terkait PKG. Dasarnya supervisi. Jadi Bapak Ibu yang sudah disupervisi kemarin, datanya kan kami kasih tuh formatnya, silakan diisi, nanti diperiksa oleh si supervisor, gitu ya. Baru kita sandingkan dengan PKG.
Kalau dia berani memberi amat baik, kita bisa pertanggungjawabkan. Nanti divalidasi oleh Bu Indra. Nah, Bu Indra nanti ngerekap, inilah yang diberikan kepada si tim asesor. Tapi dia juga melihat soft copy kita dengan hard copy kita yang tadi Bu Rianti udah siapkan itu. Gitu. Ya. Nah, untuk PKG bagaimana Bapak Ibu sudah paham ya? Sekarang PKWK, saya akan tampilkan penilaian kinerja kepala sekolah. Saya tampilkan yang ini dulu. Ini tetap isinya, ini Sarpras ya. Ini cover, data supervisi, covernya ini nih. Ini covernya bidang Sarpras, penilaian kinerja wakil kepala sekolah bidang Sarpras. Ini datanya, tolong diisi. Rubriknya ini, sama kayak tadi, sama. Hanya Bapak Ibu tolong dipersiapkan ininya, instrumen, komponennya. Tolong dipersiapkan. Artinya kalau memang itu bukti yang teridentifikasinya ada, skornya dikasih 4. Jadi diisi di sini 4. Nah, untuk PKWK. Nah, setelah nanti sudah diisi, skor wakil di sini rekapnya nih. Rekap PKG. Nih rekapnya. Tuh. Kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, kewirausahaan, bidang tugasnya, artinya sebagai wakil. Totalnya 1848. Kategorinya amat baik karena setelah dicek 92,40. Nah, kan 125. 50% dari sini tambah 50% dari yang PKG. Gitu. Itu skornya. Nah, ini instrumen gurunya yang tadi ya. Kompetensi pelan mengembangkan. Ini yang guru nih. Yang guru yang tadi, PK gurunya. Instrumen guru. Ini skor gurunya. Ini kan tadi ada 14 kompetensi. Skor guru 4, ada yang 3 di sini, tetap amat baik. 125. Bisa saja di skor guru tidak amat baik. Baik, bisa saja. Nanti di sini amat baiknya berapa? 50% kan? Nah, ditambah yang kalau di sini baik, yang di kepala sekolah amat baik, tinggal dijumlah nilainya. Nah, ini nilai yang guru 91,07, berarti amat baik. Kemudian hasil akhirnya, nih, hasil akhirnya kan ditambah sebagai guru 91,07 tadi kan, 50%. Sebagai tugas tambahan wakil 92. Ini dibagi 2, dapatlah ini. Nah, 50% dari ini, 50% dari sini dijumlahkan dapat ini, berarti masih kategori amat baik. Berapa angka kreditnya kalau sesuai dengan golongan tadi? Kalau golongan 4A, nah ini dia nih, angka kredit 1 tahun sebagai guru, terus sebagai tugas tambahan sebagai wakil. Ini amat baik. Jadi di sini angka kreditnya nanti ketahuan 50%, 50%. Nih, perolehan angka terakhir. 50% angka kredit sebagai guru, 50% angka kredit sebagai wakil. Inilah nanti nilainya. Value. Nah, sekarang berita acara. Nah, ini tolong. Ini pelaksanaan wakil tingkat Sudin. Tanggal berapa? Kita tanggal 26 ya. Tanggal 26. Ini tolong diisi tempatnya di mana, SMP
telah dilaksanakan penilaian terhadap guru. Tim penilainya siapa? Sudin Wilayah 2 Jakarta Timur. Nah, ini data. Ini wakil Sarpras Pak Warsono. Jadi nanti Pak Warsono mengerjakan ini. Nah, diisi. Kalau tadi sebagai guru udah ada tuh disatuin di situ tadi Pak. Sebagai guru ada. Jadi datanya udah sekaligus di situ. Ya, nah, nanti tinggal diserahkan ya. Kemudian PK Sarpras Mapel kesiswaan. Ini kesiswaan. Nah, untuk kesiswaan ini covernya ini penilaian kinerja wakil bidang kesiswaan. Datanya nanti diisi ya Bu Siti ya. Ini. Kemudian rubriknya. Rubrik kesiswaan ini. Nah, ini rubriknya kompetensi 1 nih tentang kepribadian sosial. Itu yang tadi ada 5 ya. PKWK itu ada 5. Nah, skornya ini kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, kewirausahaan, bidang tugasnya. Sekarang untuk wakil, 5 yang dinilai yang berdasarkan tadi yang sudah kita lihat, sama dengan wakil ke Sarpras tadi. Hanya komponen yang berbeda nanti, indikatornya yang berbeda. Nah, instrumen guru sama, ada 14. Yang lampiran 1C, 1D itu tadi ya. Ini skor guru nih, kan ada 14. Nih, ada 14 kompetensi. Sama dengan yang tadi. Kemudian nilai guru. Ini kategorinya amat baik. Nah, ini yang lampiran C tadi nih. 4, 4, 4, 3 gitu ya. Tinggal Bapak Ibu isi sesuai hati. Mau isi berapa nanti si supervisor akan melihat benar nggak ini gitu. Hasil akhir sama seperti tadi, 50% sebagai guru, 50% sebagai wakil kepala sekolah. Untuk angka kreditnya ini 1 tahunnya ini sebagai guru, ini sebagai wakil. Nah, ini dia 50% dari guru, 50% dari wakil dijumlah, maka dapat nilainya kalau amat baik ya, kalau golongan 4A tadi 39,17 gitu. Berita acara juga diisi saja, nanti tinggal bagaimana yang ini tim penilai. Nah, tim penilai ini nanti kita tanyakan apakah ini kan kepala sekolah. Tim penilainya itu apakah di sini Bu Indra atau siapa nanti kita tanya. Pak Bahrudin, kan tim penilainya Pak Bahrudin dengan Bu Erna. Terus ini kepala sekolah atau siapa nanti kita tanya deh. Untuk ini saya masih kurang paham ini nanti diisinya oleh siapa. Nah, itu berita acara. Nah, ini kesiswaan. Ini kesiswaan. Bu Siti ya, tolong disiapkan ya Bu Siti. Siap, Bu. Nah, terakhir untuk penilaian kinerja kurikulum. Nih, kurikulum. Pada prinsipnya sama,
covernya ini bidang kurikulum, kemudian data supervisi sama diisi, rubrik kurikulumnya sama, isiannya hanya indikator instrumen komponennya saja nanti yang berbeda kriterianya. Kemudian skor wakil, ini yang sebagai wakil ya, skor wakil, kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, kewirausahaan, bidang tugas sebagai wakil. Nah, skor wakil, kemudian instrumen guru yang ada 14, ini skor guru. Ini skor guru ada 14. Kemudian nilai guru itu nanti yang lampiran C tadi, guru 14. Kemudian hasil akhir untuk guru skornya masih amat baik. Ya. Kemudian angka kredit 50% guru dan 50% wakil. Baru berita acara. Nanti kita tanyakan lagi berita acara. Diisinya tim penilainya apakah kita isi. Kalau menurut saya sih ini yang isi Pak Deli Munte sama Bu Erna. Karena kan beliau berdua yang sebagai penilai di PKWK. Hanya nanti supaya tidak salah kita tanyakan lagi. Nah itu untuk wakil kurikulum ya Bu Sukma ya. Siap, Bu. Jadi untuk PKG, PKWK, ada yang ingin ditanyakan? Sama nanti fotonya dilampirkan tetap. Di saat PKG itu dilampirkan RPP dan perangkat kita sebagai waktu supervisi ya, supervisi. Itu kita lampirkan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekarang masuk ke PKKS. Nah, kalau tadi PKKS, kalau PKW, tadi wakil ada berapa komponen yang dinilai? Ayo, Bapak Ibu wakil harus tahu loh. Kalau kesiswaan 5, Bu. Iya. Ingat nggak apa aja? Ada kepribadian. Iya. Terus ada kepemimpinan. Iya. Pengembangan Kepribadian sama sekolah. sosial menyatu ya. Kepribadian sama sosial menyatu Bu. ya. Terus ada kewirausahaan sama tugas sebagai wakasek. Iya, bagus, pinter. Nanti kalau ditanya harus bisa itu. Karena nanti Bu Erna itu orangnya suka begitu. Ibu wakil apa? Kata gitu kan. Wakil kesiswaan. Coba apa aja ininya, programnya apa aja. Atau apa aja yang Ibu kerjakan. Nah, begitu. Jadi kalau wakil itu ada 5. Kalau kepala sekolah itu ada 6, tambahnya 1. Nah, ini data supervisi. Ini sama, ini instrumennya. Instrumennya yang banyak banget. Instrumennya itu ada 122. 122 komponen. Ya, ada 122. Nah, kepribadian dan sosial. Ini pertama sama kepribadian dan sosial. Kepribadian dan sosial itu ada 1-15 tuh. Indikatornya. Nah, yang kedua, kepemimpinan. Nih Bu Rianti calon kepala sekolah nih harus tahu nih. Kepemimpinan pembelajaran. Itu 2. Itu ada 16 sampai nomor 24. Kepemimpinan pembelajaran. 16 sampai 24. Kemudian yang ketiga itu pengembangan sekolah. Nih, pengembangan sekolah.
pengembangan sekolah itu ada nomor 25 sampai 29. Nah, di sini contoh pengembangan sekolah, mampu melibatkan semua unsur di sekolah. Ini indikatornya. Menyusun rencana pengembangan sekolah RPS, rencana kerja sekolah RKS, dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Tolong Bapak Ibu visi harus tahu. Masih ingat nggak visi kita apa? Cerdas. Ayo. Lupa. Visi. Tuh. Visi harus tahu dong. Besok diapalin, Bu. Ya. Ibu nggak mau kasih tahu ya. Harus Cerdas, tahu. tahan, terampil. Ya, terampil dan berwawasan Mutu. wis Berbudaya lingkungan dan berbudaya mutu. ya. Berbudaya Ya. mutu, baru. Ya. Tolong nih, tolong. Nah, pengembangan sekolah itu ada nomor 25 sampai 29. Itu yang ketiga. Yang keempat, manajemen sumber daya. Kalau manajemen sumber daya ini berarti urusannya sama PTK nih. Pendidik, tenaga kependidikan nih. Nah, manajemen sumber daya ini nomor 30 sampai 99 ini paling banyak nih. Paling banyak ini. 30 sampai 99 sumber daya manajemen. Nah, kemudian yang kelima, kewirausahaan. Nilainya juga nih tinggal diklik-klik di sini. Saya juga disuruh nilai sendiri. Kemudian kewirausahaan, Supervisor, Bu. ya. Kewirausahaan itu nomor 100 sampai 122. 110. Nah, baru ini supervisi. Nah, ini sebagai supervisor pembelajaran. Yang keenam. Bedanya di sini nih sama wakil. Yang melakukan supervisi hanya kepala sekolah. Nah, hanya kepala sekolah dibantu oleh guru senior. Jadi yang limanya sama. Tadi kepribadian dan sosial, kepemimpinan, terus pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kemudian sebagai kewirausahaan. Itu 5 wakil ya, baru supervisi, supervisor. Itu supervisor pembelajaran, supervisi pembelajaran. Nah, untuk supervisi pembelajaran ini ada nomor 100 sampai 109. Nah, saking banyaknya nggak mungkin Ibu kerja sendiri, banyak banget. Maka Ibu minta tolong sama Bapak Ibu semua dibagi kemarin dalam tim. Dalam tim. Ada kurikulum yang dikoordinir oleh Bu Sukma, ada kesiswaan yang dikoordinir oleh Ibu Siti Sulaiha, ada Sarpras yang dikoordinir oleh Pak Warsono, kemudian ada pengelola keuangan yang dikoordinir oleh Ibu Rianti, kemudian ada TU manajemen tadi yang paling banyak, TU dikoordinir oleh Ibu Sumini, KTU kita yang baru. Nah, teman-teman dari yang sekian banyak komponen, 122 komponen, nggak mungkin yang cuman ber-6. Dibantu sama Bapak Ibu yang saat ini terpilih membantu persiapan kita untuk PKKS, PKWK, PKG, gitu. Tentu semua Bapak Ibu guru ikut andil, ikut peran, tapi ini menjadi tim PKKS.
Nah, bagaimana pembagiannya? Nanti ada SK-nya dan ada surat tugasnya. Mohon kesediaannya membantu agar terselenggaranya lancar untuk kegiatan PKKS ini yang akan dilaksanakan tanggal 26 November, hari Kamis. Bu Sukma dibantu oleh Pak Widodo, Bu Windy, Pak Gulo, Pak Wahyu, Bu Ajeng, Bu Sri Rejeki, Bu Nadia, Bu Herlince, dan Bu Ani. Jadi ada 10 yang membantu bekerja di bidang kurikulum. Mohon bantuannya Bapak Ibu yang tadi disebutkan di bidang kurikulum, dan di situ sudah dibagi juga nomor-nomor berapa. Tolong dicatat Bapak Ibu, saya akan sebutkan berarti nanti nomor berapa saya akan kirim, saya akan share PKKS-nya, instrumennya, kemudian Bapak Ibu nanti lihat, oh saya menyediakan apa, nomor berapa saja. Mohon dicatat ya Bapak Ibu. Bu Sukma nomor 7, 16, 17. Pak Widodo nomor 18, 25, 30, 31. Ayo Pak Wid, catat Pak Wid. Bu Windy nomor 32, 33, 34, 35. Kemudian Pak Gulo 36, 37, 56. Pak Wahyu 66, 67, 81. Bu Ajeng 88, 90, 91, 92. Bu Sri Rejeki nomor 100, 102, 105. Bu Nadia 106, 107, 108, 109. Bu Herlince 115, 117, 118. Bu Ani 119, 121, 122. Nah, itu untuk kurikulum. Sekarang untuk kesiswaan. Koordinatornya Bu Siti Sulaiha nomor 3, 4, 23, 24, 44. Ibu maaf. Ya. Ibu, itu revisi yang itu Bu, 4 dan 24 punya Budian. Oriko. Oh, 4. Tutup harddisk. Oriko. Oh iya benar 4 dan ini. 24. Oh ya, sorry. Ini cepet. Kemarin ini Budian nomor Budian nomor berapa Bu? 24 sama 4 dan 24. 4 dan 24 ya. Oke. Bu Siti Sulaiha dibantu oleh Pak Dedi, Pak Saipul, Pak Tonang, Pak Somad, dan Budian. Nah, Pak Dedi nomor 22, 101, 104. Pak Saipul nomor 39, 121, 122. Pak Tonang 21, 42, 46. Bu Dian nomor 4, 24. 4 dan 24. Pak Somad nomor 1 dan nomor 38. Itu untuk kesiswaan. Untuk Sarpras dikoordinir oleh Pak Warsono, dibantu oleh Pak Setiawan, Pak Pariono, Pak Utut, dan Bu Dewi. Ini Bu Dewi paling cantik ini. Pak Warsono nomor 9, 60, 61, 62, 63. Pak Setiawan nomor 15,
29 64 80. Pak Pariono 28 59 65 120. Pak Utut 12 13 14 93. Bu Dewi 10 11 dan 81. Itu untuk Sarpras. Untuk pengelola keuangan, ini koordinatornya Bu Rianti, dibantu oleh Pak Uti, Pak Arlen, Bu Maria, dan Bu Widi. Bu Maria dan Bu Widi. Bu Maria, enggak, sorry. Bu Maria karena BK kurang BK-nya, Pak Widodo udah ditarik ke kurikulum. Berarti Bu Maria larinya ke BK. Sebentar. Bu Rianti nomor 26, 27, 82, 84, 85, 86, 87, 107, 108. Kemudian Pak Uti nomor 2, 79, 118, 119. Pak Arlen 109 dan 117. Bu Widi 70 dan 78. Itu untuk pengelola keuangan. Kemudian 70 sampai 78 Ibu. 70. Oh iya. Sampai 78. Iya. Pak Arlen 109, 110, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Itu Pak Arlen. Bu Widi 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Itu Bu Widi. Nah, itu untuk pengelola keuangan. Untuk BK itu ada dikoordinir oleh Ibu Kartini, dibantu oleh Ibu Anissa, Ibu Maria, Ibu Tio Rosma. Bertiga. BK nomornya nomor 5, 6, 8, 43, 47, 48, 58, 83, 89, 103, 106, 111, dan 116. Ini untuk guru BK, untuk BK. Kemudian untuk TU dikoordinir oleh Ibu Sumini, dibantu oleh Pak Gustaf, Pak Tony, Bu Iis, Bu Emma, Pak Ivan, Pak Jarot, Ibu Dewi, dan ini Pak, sorry, Bu Rianti ada dibantu sama Pak Siman ini. Pak Siman bantu di sini. Kalau Bu Sumini TU tidak dibantu oleh Pak Siman. Jadi saya ulangi, Bu Sumini dibantu oleh Pak Gustaf, Pak Tony, Bu Iis, Bu Emma, Pak Ivan, Pak Jarot, dan Bu Dewi. Nah, selebihnya nomornya, nomor Bu Sumini 19, 20, 49, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 63, 84, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Itu untuk Bu Sumini. Nah, nomor-nomor ini sudah dicatat oleh koordinator, dan nanti silakan Bapak Ibu membentuk grup
untuk masing-masing koordinator untuk komunikasi. Tanggal 20 kita sudah gladi bersih, kita udah mempersiapkan. Jadi kita ada waktu pelaksanaannya kan tanggal 26. Sekarang tanggal 5. Seminggu sekali kita kumpul. Artinya progresnya sudah sampai mana? Seminggu sekali. Karena sampai tanggal 26 berarti kita 3 minggu. Progresnya sudah sampai mana? Nanti pada saat sudah di minggu ketiga, kita sudah tata semua. Nah, pelaksanaannya nanti kita buat sama seperti biasa, kita buat di ruang multimedia. Nanti yang merapikan ini tolong Bu Sumini dengan teman-teman Caraka untuk membuat ruang multimedia. Nah, untuk Sarpras mempersiapkan ruang multimedia. Tadi diberitahukan tidak ada penyambutan. Katanya Bu Erna, saya lebih suka disambut dengan dokumen. Yang paling dia tekankan tadi dokumen itu adalah pos dibuat salah. Sorry. Setiap kegiatan ada landasan hukumnya. Tolong setiap program, baik program kesiswaan, program wakil Sarpras, program wakil kurikulum, program OSIS, itu harus ada landasan hukumnya. Nah, untuk KTSP, Bu Sumini minta tolong KTSP besok biar diambil sekalian Pak ini ke Sudin besok sama Bu Sukma yang kita ada perbaikan itu loh Bu, SPMI. Perbaikan SPMI yang nama kan salah. Yang SK. Ya. Itu dilampirkan, diserahkan. Nanti Pak Uti besok mau ke Sudin. Jadi Pak Uti yang bawa. Berarti saya forward ke Pak Uti Bu ya, SK-nya. Nah, nanti Pak Uti yang bawa. Cuman kan harus di-print ya. Iya. Terus saya tanda tangan ya. Berarti Ibu kasih ke saya aja deh. Biar saya tanda tangan, nanti Pak Uti biar ke rumah, nggak apa-apa. Sudah sih Bu kalau ke Ibu mah. Tapi nanti saya ulangi lagi. Ya, itu kemudian Bu Sumini minta tolong besok Pak Uti ke Sudin. Pertama, menyerahkan tutup buku BOP. Kedua, membawa SK SPMI, SK TPMPS yang salah kemarin. Jadi ada perbaikan. Yang ketiga, mengambil KTSP yang sudah ditandatanganin Pak Kasudin. Karena KTSP ini diperlukan untuk kita PKKS. Gitu. Nah, itu untuk setiap kegiatan ada landasan hukumnya. Nah, Sarpras tadi diminta bendera di ruangan harus lengkap. Bendera, nanti tolong diingatkan. Kemudian foto presiden, wakil presiden, sama gubernur, wakil gubernur. Di ruangan kita masih belum ada ya Pak Warsono ya? Wakil gubernur di ruangan kepala sekolah belum ya? Wakilnya belum ada, Pak. Iya, baru yang kemarin kita bikin yang di itu ya Pak, yang Bapak bikin ya? Iya. Yang di pulpet ya? Spontan. Ya, spontan. Tolong dibikin ya Pak, wakilnya. Kemudian diminta semua mebeler aset yang dibeli diberi label. Artinya disemprot. Karena itu nanti akan diperiksa.
RKAS, SPJ dengan barangnya. Jadi Bu Rianti kerjasama dengan SPJ-nya, kerjasama dengan Pak Warsono, bagian Sarpras, itu harus disemprot. Kemudian, nah, Bu Sumini, dulu kita punya apa namanya tuh, nama yang apa, Vermika ya? Kita punya Vermika yang tinggal Pak, ingat nggak Pak Setiawan yang bikin namanya? Nah, Ya, Vermika putih itu loh, yang tinggal Pak Setiawan bikin nama-namanya itu. yang sablon bukan Bu? Yang gimana modelnya Bu? Yang Vermika yang putih, yang Oh iya ada. ya. Ada. Nah, Ada itu Bu. Masih ada, masih ada. Di ruang staff itu, di lemari ruang Ada staff. banyak Bu, ada. Masih ada, nah, Bu. itu juga diminta. Contohnya gini Bu Sumini, misalnya KTU, tulis itu kepala TU. Kemudian di PU bagian advokasi siapa? Misalnya ditulis Bu Emma, persuratan. Kemudian bagian kurikulum siapa? Tulis Dapodi, Pak Jarot gitu. Jadi harus dibuat nama dan tugas. Itu dibuat nanti taruh di meja. Label nama. Kemudian ruangan ditata dengan baik. Kelas takutnya ditengokin. Kelas itu harus ada bukti kerja anak-anak. Ditempel aja, yang ada tempel itu bukti. Jadi di kelas itu ada gambar Garuda, presiden, wakil, kemudian pekerjaan anak-anak itu ditempel. Portofolionya anak-anak ditempel di belakang. Mading Ya, kelas Bu. Di kelas. Takutnya Mading kelas. nanti beliau masuk ke kelas karena memang itu yang diomongin tadi. Kita Ya, bikin di bawah. Kita tempelkan. Nah, kemudian Apa itu? Sumi minta tolong untuk Caraka, kan sudah dibagi tuh bagian hidroponik siapa, bagian toga siapa, bagian tanaman taman siapa untuk kolam ikan. Dalam tempo 3 minggu ini harapan kita semua pada numbuh subur. Artinya pada saat PKKS itu sudah bisa dilihat kewirausahaannya. Dilihat, karena kan tidak ada siswa, tapi itu kan tetap berlangsung karena ada petugas untuk hidroponik dan sebagainya, toga dan sebagainya. Jadi nanti kita ngumpul dulu ya Bu Sumini ya, dengan TU semuanya untuk membicarakan ini. Nah, terus ditekankan banget yang paling diminta banget dokumen program PKK, program kerja kepala sekolah itu kan ada di KTSP. Nah, jadi program wakil diambil dari KTSP itu, kesiswaan dan Sarpras dan kurikulum diambil dari situ, tapi dikembangkan. Nah, itu ininya. Jadi nanti diminta RKTJM, jangka menengah, jangka pendek. Pak Widodo tolong ya, kalau yang jangka pendek kan yang setahun sekali. Yang jangka menengah yang 4 tahun itu ya Pak ya. Tolong disiapkan. Nanti ada benang merahnya tuh Pak. Waktu itu yang ditanya siapa itu? RK kepala sekolah. Rencana kerja kepala sekolah. Siapa yang ditanya? Kan itu Bu Erna tuh nanya.
Nanti minta tolong Pak Widodo disiapkan ya Pak. Program kerja kepala sekolah dan program kerja wakil diambil bagiannya dari situ. Berikut, Bu Sumini, ini benar seperti apa yang kita omongkan kemarin. Saya cerita KTU saya baru Bu, baru ganti. Bu Sumini sekarang, oh Bu Sumini dari 49. Wah itu mah orangnya administrasinya bagus, top kata gitu. Top. Senang banget saya. Artinya yang dia minta buku induk, klaper, buku mutasi 8355, persuratan, surat masuk, surat keluar. Nah, dibuat dalam soft file. Tapi ada juga dalam bentuk file yang udah di print. Contoh nih, ada undangan Bapak Ibu guru kegiatan keluar, ada undangannya. Berarti undangan bentuk soft file-nya ada, di print juga ada. Terus ada surat tugas kan, keluar surat tugasnya. Nah, surat tugas yang keluar itu kan surat masuk dengan surat keluar. Ada surat persuratan. Kemudian prestasi siswa. Ini pun di data dokumennya. Tentu ini nanti Bu Siti ya, Bu Siti Suleha sama Pak Dedi ini kerjasama. Prestasi siswa itu harus jelas tingkat apa, kemudian lomba apa, siapa yang menang namanya, bentuk hadiahnya apa, siswa ini kelas berapa. Jadi itu harus lengkap. Dokumen lampiran itu tadi ada 5W plus H. 5W plus H. Maka nanti yang 5W plus H tadi yang saya sebutkan. What, when, who, where, how. Itu yang H-nya. Nah, minta tolong foto dan kegiatan itu dananya dari mana itu harus jelas juga. Dana BOPK atau dana BOS, nah itu harus jelas juga. Ada dananya dari mana. Jadi itu harus bisa diterangkan untuk kegiatan-kegiatan. Nah, ada piala, di foto pialanya. Mulai dari Januari sampai ke sekarang. Itu kalau nggak salah ada pramuka itu. Kemarin ikut yang pencak silat, walaupun tidak dapat, tapi ikut tingkat kecamatan ya, tingkat kecamatan. Gitu. Kemudian aset barang. Bagaimana Bu? Sama Gambang Kromong juga kan menang juga. Oh iya, betul. Ya, Gambang Kromong. Nah, Gambang Kromong, terus fotonya sama kegiatan-kegiatan latihannya. Nah, itu dananya dari mana? Terus dapat juara tingkat kota. Itu ya, dapat juara tingkat kota. Nah, itu nanti dipersiapkan. Dokumen yang ada dalam PJJ ini dilampirkan seperti yang tadi ditunjukkan oleh Bu Rianti. Hasil supervisi nanti kita siapkan dalam bentuk hard copy dan juga soft copy-nya. Karena nanti beliau akan minta, mereka akan bawa flash disk. Jadi PKG itu tadi yang supervisi tadi ada soft copy-nya, akan minta diserot dalam flash disk. Jadi kita udah siapkan. Kemudian jangan lupa tadi program kerja sekolah, program kerja kepala sekolah, KTSP, RKAS, tolong di print ya Bu Rianti, RKAS 2021 dan yang 2020.
2020 sudah ada Bu, 2021 yang belum di print kalau nggak salah. Oh iya. Kemudian di sini diingatkan lagi program wakil, prestasi, kemudian program TU. Bu, oh iya baru inget nih. Ini jarang ditanya, tapi kalau Bu Erna selalu tanya. Program kerja TU. Jadi nih tolong nih, program kerja TU itu di file, dalam bentuk file, kemudian di print juga. Kemudian yang mutasi, untuk mutasi Bu Siti ini diminta tata tertib masuknya, terus kita ada tesnya, semua laporan mutasi siswa. Kita kemarin kan udah buat ya Bu, sama soal dan sebagainya itu, ada fotonya. Nah itu dibuat satu bundle itu untuk laporan mutasi seperti apa nanti ditanya. Kemudian dokumen yang kita siapkan berdasarkan yang kalau wakil 5 tadi, kalau yang kepala sekolah 6. Nanti yang supervisi ditaruh di tempat yang supervisi, kewirausahaan. Nah sekarang kan Bapak Ibu udah dibagi nih berdasarkan nomor-nomornya. Nanti tinggal kita masukkan, itu masuknya kemana gitu. Nah, itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon masukannya atau ada yang ingin ditanyakan terkait persiapan kita untuk PKKS, PKWK, dan PKG. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada satu Bu. Yuk, silakan. Yang ketinggalan Bu. Apa? Dalam persiapan PKKS ini ada satu yang tertinggal kemarin sempat dibahas, yaitu pembuatan apa namanya PowerPoint. tayangan itu. Ya betul. Ya betul. Belum disebut Bu. Ya betul. Maaf. Padahal tadi udah pengen ngomong, nggak kesebut. Pak Arlen, Bu Ajeng, Pak Tonang. Tolong diskusi Bu Rahma, ya Bu Rahma berempat, tolong dibuatkan PowerPoint untuk tayangan presentasi kegiatan kita pada saat PKKS. Tentu yang ditayangkan yang paling banyak yaitu biasa profil kepala sekolah dan teman-teman semua TU, kemudian profil sekolah ya, kemudian kegiatan kepala sekolah, kegiatan wakil, kegiatan siswa, kemudian lomba-lomba yang diikuti dan yang mendapat juara, kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, kita kemarin mengadakan pendampingan pada teman-teman untuk pendampingan aplikasi. Nah, itu kita tayangkan foto-foto kegiatan kita. Jadi silakan diminta fotonya kepada teman-teman. Kak Gulo yang ada foto tolong di-share di grup semangat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kayaknya dimasukkan di grup semangat aja, kayaknya kita semua masuk di grup semangat nih supaya kita bisa komunikasi lewat situ. Ini ada foto ini, butuh ini, ada foto ini gitu. Jadi nanti tinggal dimasukkan dalam satu file, nanti kita print. Gitu Bapak Ibu. Makasih Bu Siti udah diingatkan. Berarti Bu untuk PPT-nya kurang lebih sama seperti yang tahun lalu ya Bu ya? Yang pernah saya edit juga itu Bu? Betul. Cuman kita ganti model, kita ganti dengan tampilannya. Baik Bu. Ya, baik, makasih. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, untuk Pak Gulo, Pak Pariono, Pak Warsono,
Pak Arlen, yang tadi PKG, tolong dibikin jadi ngeling. Gimana caranya buat ngeling? Jadi kalau kita mau tinggal cari nama si ini, oh tinggal ini hasil PKG-nya. Ibu, ya. Ibu boleh bertanya sedikit. Ya, tadi waktu Ibu tayangkan yang tadi bukti fisik dan kriteria penilaian kinerja kepala sekolah, itu yang nomor 5-nya kan Ibu tadi kewirausahaan dulu. Baru yang keenamnya supervisi. Sedangkan kita yang ada di sini itu kan nomor 5-nya kewirausahaan. Supervisi dulu, Bu. Jadi nanti yang diikutin yang mana, Bu? Pada waktu menata berkas dokumen. Oh, itu nggak apa-apa. Nanti tinggal ngikutin yang. Makanya nih instrumennya itu beda-beda. Dapat dari Ibu itu instrumennya beda. Tapi nanti tinggal kita lihat aja, kan komponennya tetap itu. Iya, betul. Jadi antara yang tadi Ibu kasih sama yang ini cuman beda tempat aja, Bu. Iya, beda tempat aja. Tapi kalau nomor tetap yang bagian itu gitu ya. Iya, Bu. Iya. Kan nomornya sesuai itu aja. Ya, baik. Iya. Ya, makasih Bu Ri. Iya. Pak Gulo silakan. Oh ya, Pak Gulo silakan. Ya. Ya. Enggak. Yang kemarin kan 2019, Pak. Sekarang kan 2020. Ya. Baik, Pak. Jadi yang 2020 sekarang ini untuk ya tahun depan kita dapat TKD-nya kalau kita amat baik. Mohon maaf. Itu ada kenaikan 10%. 10% dari TKD kita. Ada berkisar 300 ribuan lah. Jadi kalau misalnya nih, kita amat baik nih. Amat baik, berarti kategori amat baik. Untuk tahun depan, selama 1 tahun, TKD kita bertambah 300 ribu rupiah. Setiap bulannya selama 1 tahun itu. Nah, nanti ada PKG lagi. Kalau amat baik ya tetap, tapi kalau baik tidak nambah. Kalau baik itu biasa nggak nambah. Jadi persentase pengalinya itu ada kalau amat baik. Terus sama UKG. Kalau UKG-nya di atas 75 itu amat baik, maka persentasenya akan tambah lagi UKG. Maka uji kompetensi kemarin yang dilaksanakan itu penting banget ternyata itu untuk tunjangan kinerja kita, gitu. Sama kehadiran kan. Nah, kalau sekolah kita tidak ada masalah tawuran, berarti 0, kita nggak ada. Tapi kalau ada tawuran, dikurang. Ada pengurang. Oke, Bapak Ibu semua, ada lagi yang perlu ditambahkan dalam pertemuan kita pada siang hari ini, sore hari ini? Maaf Bu. Ya. Maaf, tadi ada tamu. Oh, monggo. Ini kebetulan orang tua siswa dari wali kelas Pak Erlen itu. Oh, Iya. Gitu. Iya, kebetulan kan ke saudaranya dekat rumah mampir. Oh, gitu. Iya. Ya, ya itu namanya karena tahu gurunya. Iya. Pokoknya kalau orang tua itu gurunya Kang Guru. Jadi menghormati sekali. Yang namanya gurunya itu dihormati banget gitu. Makanya kalau ada
murid atau orang tua yang tidak menghargai guru, sepertinya gimana ya, anaknya itu pinter karena siapa, kan begitu ya. Bisa jadi Maaf yang belakangan kurang nggak ngikutin tadi, ingin nanya ini Bu. Iya Pak, silakan Pak. Kegiatan PKKS itu perlu membuat spanduk? Oh iya, spanduk tidak. Tidak. Jadi Ibu Erna itu tidak mau ada penyambutan yang seperti apa. Jadi nanti kita buatnya PowerPoint itu kita bikin selamat datang, tim asesor di itu aja, di layar ini aja. Layar screen Ya, itu aja ya. screen, ya. LCD. Iya. Karena memang tidak, Bu Erna nggak mau. Dia hanya mau dokumen, disambut sama dokumen. Saya nggak mau disambut macam-macam, saya pengen disambut sama dokumen. Setiap saya minta dokumennya lengkap, gitu Kalau dia. emailnya mama matiin kan keluaran foto mama yang kayak gini nih. Karena di situ pakai untuk emailnya kan foto yang ini tuh. Oh iya betul. Ya betul. Liatin. Teman-teman benar ngomong, lu di luar negeri ya? Iya. Oke, berarti tinggal disiapkan tempat duduknya aja, kursi dan sebagainya. Paling Iya. berarti ada bunga-bunga gitu, taman dimasukin. Iya. Itu aja ya, tanpa spanduk. Oke, Iya. terima kasih. Cuman bendera nih, iya. di kelas dipersiapkan di meja ada bendera, di meja. Kemudian di papan belakang karya anak-anak yang ada di atas tempelin aja ke bawah. Kan ada satu kelas kan, yang di bawah itu kan ada hasil pekerjaan anak-anak. Jadi itu nanti kita rapikan. Takutnya beliau masuk sama infokusnya biar kita siapkan. Takutnya beliau masuk ke kelas, lihat kelas, kemudian apa hasil karya anak-anak itu dimasukkan dalam satu ruang aja? itu Pak, yang portofolio ditempel di itu aja. Kan hasil karya anak-anak udah kita tempel tuh di dinding kita, di dinding-dinding kan. Iya. Itu kan udah. Nah, cuman yang itu yang hasil pekerjaan anak. Jadi di kelas itu portofolionya ditempel di dinding. Di yang papan tulis yang ada di belakang. Iya, Bu. Sama foto presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, itu yang ada di ruang-ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang perpus, ruang mulmet. Nanti kalau nggak ada biar kita pesen, kita beli. Monggo, ada lagi masukan yang lain Bapak Ibu? Sepertinya udah lengkap ya? Iya. Bu Sri Rezeki, ada masukan Bu Sri? Bu Sri. Bu Sri bobo ya? Itunya mati kayaknya. Sudah 5:30. Iya. Oke, baik. Nanti Ya. kalau ada yang perlu ditanyakan di grup ini. Oke, baik. Kita share nanti di itu aja, kalau ada yang perlu ditanyakan di grup aja, grup semangat. Jadi satu tim ini dimasukkan di grup semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan PKKS nanti, PKWK maupun PKG berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Kita semua diberikan kesehatan dan nilai yang terbaik tentunya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara Ibu Sukma. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Terima kasih atas arahannya. Selamat sore Bu. Ya, Bapak Ibu, saya ambil saya sudah bercatat beberapa poin yang bisa saya sampaikan kembali, yaitu
yang bisa ambil kesimpulan yaitu PPT yang diambil ya diambil supervisi sebagai dasar PKG. Kemudian penyelia ini dalam hal PKG, penyelia meminta teman-teman untuk mengisi biodata di PKG, kemudian diberi nilai, kemudian itu divalidasi oleh penyelia. Ditambahkan foto di foto tugas, diberi keterangan 5W1H. Kemudian untuk Pak Gulo dan kawan-kawan diminta untuk membuat semua file PKG itu menjadi nge-link dalam satu rangkaian. Kemudian RPP diminta untuk diseragamkan karena kita sudah punya format SPMI. Oh ya Bapak Ibu, saya tambahkan format format kita adalah A4 sehingga kalau misalnya Bapak Ibu yang RPP-nya masih menggunakan kertas F4 agar menyesuaikan, agar mempermudah kami untuk ngeprintnya. Kemudian di setiap program ada perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut beserta dasar hukum. Kemudian untuk PKWK diminta untuk menyiapkan dokumen yang diminta. PKKS ada 122 komponen yang sudah kita bagi bersama tadi. Tanggal 20 kita diminta sudah menyiapkan semua dokumen yang diminta. Kemudian setiap 1 pekan sekali, dimulai dari Rabu depan, kita akan berkumpul kembali untuk memantau proses sampai mana kemajuan kita dalam mempersiapkan PKKS ini. Kemudian dalam PKKS yang dilangsungkan pada tanggal 26 November ini tidak ada penyambutan. Kemudian sekolah diminta untuk dipersiapkan, dihijaukan dalam 3 pekan ini. Kemudian dokumen program wakil diambil dari program kepala sekolah. Setiap bidang panitia PKKS ini membentuk kelompok untuk memudahkan saling komunikasi. Semuanya dimasukkan ke grup kurikulum, kemudian mungkin berkelompok gitu ya Bapak Ibu ya, untuk memudahkan komunikasi setiap bidangnya. Dan juga nanti ada tim pembuat paparan yang diminta beberapa orang. Ya demikian Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan dari arahan Ibu Kepala Sekolah kita. Bapak Ibu sudah sore sekali ini, pasti kita sudah lelah sekali, tapi kita harus menutup dengan membaca hamdalah dan doa. Mari kita baca dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto. Iya, foto.